Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Lukas pasal 8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-39, demikian firman Tuhan. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang orang yang kerasukan setan di Gerasa menjadi salah satu kisah yang menarik dari sekian banyak penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukan saja karena Tuhan Yesus berhadapan dengan setan yang bernama Legion, tetapi juga karena kuasanya yang luar biasa. Legion adalah pasukan dengan jumlah 3.000 sampai 6.000 orang. Dan Legion itu tunduk pada perintah Yesus untuk keluar dari orang yang mereka rasuki dan pindah kepada babi-babi yang ada di situ. Bagi Yesus, keselamatan satu orang jauh lebih berharga dari ribuan babi-babi itu. Yesus tak menginginkan satu pun manusia binasa. Setiap manusia harus merasakan anugerah Allah, hidup dalam keselamatan. Itulah karya nyata Allah melalui Tuhan Yesus Kristus bagi dunia. Kedatangan Yesus ke Gerasa telah membebaskan orang tersebut dari kuasa setan, sehingga terjadilah perubahan total dalam diri orang tersebut. Dari telanjang menjadi berpakaian, dari kerasukan menjadi waras, dari tidak kenal Yesus menjadi pengikut Yesus dan menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Yesus membebaskannya dari kuasa setan. Tuhan Yesus menyelamatkan tubuh dan jiwanya. Tuhan Yesus memulihkan dan membuat hidupnya berarti. Dan ia berterima kasih kepada Yesus dan ia meminta supaya diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruhnya pulang ke rumahnya
untuk menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atas dirinya. Kita umat manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Setiap waktu Dia bersama kita. Ia tahu bagaimana cara menolong kita saat kita dalam kondisi tak berdaya sekalipun. Tak seorang pun kita diinginkan terhilang. Ia menghendaki kita semua selamat. Dan kita semua telah menerima anugerah keselamatan dan perubahan hidup. Dan kita diminta untuk pulang ke rumah untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan baik Yesus yang sudah kita alami. Dan sekalipun kita sudah menerima keselamatan, kita masih harus terus berjuang di dalam iman untuk mengalami kemenangan dari kuasa setan dari hidup kita. Sebab sampai hari ini, sepak terjang setan masih terus bergulir hingga akhir zaman nanti. Iblis selalu jeli melihat kelemahan kita, dan setiap detik dengan caranya yang licik terus ingin menjerumuskan kita dalam perangkapnya untuk jatuh ke dalam dosa. Dan saat kita masuk dalam perangkap iblis, kita takkan dilepaskan begitu saja, dan hanya Yesus yang dapat melepaskan kita dari perangkap iblis. Saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus, sebanyak apapun atau sebesar apapun, kuasa setan dapat ditaklukkan oleh Yesus. Kuasanya lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Dan kita harus ingat saat kita terperangkap dikuasai oleh setan, maka kita kehilangan nilai kemanusiaan sejati kita. Kita kehilangan harkat dan martabat, dan kita kehilangan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat menikmati kebahagiaan bila berada di bawah pengaruh kuasa setan. Hanya Yesus yang sanggup mengalahkan dan menghancurkan kuasa setan. Hanya Yesus yang bisa memulihkan kita dari kuasa iblis. Dan setiap kita yang telah mengalami pemulihan dari Tuhan memiliki tanggung jawab untuk menyaksikan kasih Kristus terhadap sesama. Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dunia ini untuk mengusir dan mengalahkan roh-roh jahat. Kita harus datang kepada Yesus supaya kita dimampukan mengusir roh-roh jahat dari hidup kita. Kita umat manusia sangat berharga di hadapan Tuhan. Setiap waktu Dia bersama kita melawan kuasa roh-roh jahat, tidak seorang pun kita diinginkan terhilang. Ia menghendaki kita semua hidup dalam firman-Nya supaya kita selamat. Dunia ini penuh dengan kuasa jahat yang menghancurkan, tetapi kuasa Yesus jauh melampaui itu semua. Dan saat kita terperangkap dalam kuasa setan, segera datang kepada Yesus supaya kita dipulihkan. Dan saat kita sudah dipulihkan dari kuasa si jahat, Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya dan menceritakan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan buat kita. Dimulai dari rumah kita, kemudian ke masyarakat yang lebih luas, karena masih banyak orang lain yang butuh mengalami karya Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Dan kita harus ingat setiap kita sudah dimenangkan di dalam Yesus untuk mengalahkan kuasa roh-roh jahat. Dan hanya melalui iman di dalam Kristus, kita dimampukan berkemenangan melawan kuasa roh-roh jahat. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Yesus supaya iblis lari dari hidup kita. Ingatlah saat setan menggoda kita, segera datang kepada Yesus. Roh jahat takluk kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang menjangkau orang-orang yang mungkin tidak layak untuk dicintai. Dia memberi perhatian kepada orang-orang yang tidak perlu diberikan perhatian. Tuhan Yesus membebaskan dan memulihkan orang yang kerasukan itu dan membuat hidupnya menjadi berarti. Dari kerasukan menjadi waras dan dipakai menjadi saksinya sesuai dengan tugas panggilan kita di dunia ini, menjadi saksi Kristus. Dan Yesus telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan Yesus memulihkan kita, memperbaiki karakter kita, memperbaiki cara pikir kita, memperbaiki moral kita, memperbaiki tingkah laku kita, dan membuat kita menjadi manusia yang berharga. Dan kita disuruh pulang ke rumah kita lebih dahulu untuk menyaksikan perbuatan Yesus dalam hidup kita, kemudian diutus ke tengah masyarakat yang lebih luas, diutus ke dunia ini untuk memberitakan Injil kabar baik
supaya semua manusia mengalami anugerah keselamatan. Mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus setiap waktu. Saat kita dekat dengan Tuhan Yesus, setan tidak berani merasuki kita. Orang yang dekat dengan Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa untuk menang atas kuasa si jahat. Dekatlah selalu kepada Yesus, maka roh jahat menjauh dari kita, dan kita dipanggil untuk menyaksikan karya agung Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, supaya semua manusia memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.